نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nasidakallah wa ta'atihi alakum turhamun. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama pada saat ini kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat kesyahadatan. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan insyaallah limpahan rahmatnya akan sampai kepada kita sekalian. Selaku khatib, saya berpesan pada diri kita sendiri dan para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Di dalam kehidupan ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kepada jalan yang diridainya. Oleh karena itu, oleh kesempatan ini, baiklah khutbah yang saya bawakan adalah dengan judul beradablah dengan adab Islami. Sesungguhnya di antara perkara agung yang diperintahkan syariat Islam adalah perhatian terhadap adab dan akhlak yang manusia. Akhlak dan adab manusia yang mulia itulah seseorang hendaknya memperhatikan dengan perbaikan akhlak, karena hal ini termasuk perkara yang membuat bahagia dan selamat dunia hingga akhirat kelak. Apalagi yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia dan akhirat selain adab. Hakikat adab adalah mengeluarkan sesuatu yang terdalam dalam diri yang berupa kesempurnaan tekad menjadi sebuah aksi dan mengamplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah menganugerahkan manusia kesempurnaan dengan kadar yang Dia berikan dan bekal yang bisa diandalkan manusia untuk kehidupannya. Dia telah mengilhami, memberikan pengetahuan, petunjuk, dan memperkokohnya. Dia Allah telah membantu manusia mewujudkan dengan mengutusnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan menganugerahkan Al-Quran. Semua itu bertujuan mengeluarkan potensi-potensi tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Qad aflaha man zakkaha Faqad khaba man dassaha." Dari jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefakiran dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa jiwa manusia itu biasa memberikan kebaikan dan keburukan. Yang demikian itu sebagai cobaan. Kemudian Allah menganugerahkan kesucian bagi siapa yang berhasil menjaga kesucian jiwanya itu. Dia memberikan nikmat dan kedudukan yang tinggi karena telah beradab dengan adab yang dia tentukannya. Dan disinilah Dia menghukum dan memberikan kecelakaan, bahkan tidak mencapai target kesempurnaan hidup yang mengotori jiwanya. Dia merendahkan dan hukum dan menghukum manusia serendah-rendahnya manusia. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah.
Adab adalah sebuah kata yang agung karena ia mengumpulkan seluruh kebaikan pada diri seorang hamba dan tercermin dalam kehidupan mereka, dalam hidup dan kehidupannya, bergerak dan diamnya saat berbicara atau diam. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan wujudkan dalam baik ucapan, amalan anggota badan dan keyakinannya. Dengan adab jiwa menjadi tertentera, tertata hidup ini, hati menjadi fokus memperbaiki lisan dan perbuatan sesuatu dan menilai kebaikan, hati jauh dari hal-hal yang buruk, prasangka buruk, hidupnya selalu berpositif thinking terhadap orang lain, bukan malah sebaliknya bernegatif thinking terhadap yang lainnya. Dengan adab tampaklah siar agama. Siar inilah mudah diterima sebagaimana firman Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum fala kunta fadlan ghalidul qalb lam fadlu min hawlika." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Sebagaimana Allah Subhanahu pun juga bersabda, Allah telah menetapkan Nabi sebagai hambanya. Di surat Al-Qalam, "Innaka 'ala khuluqin 'azim," dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di dalam Hasan Al-Bahari mengatakan itulah adab Al-Quran. Ya, Rasulullah telah beradab dengan adab Al-Quran secara sempurna. Beliau berhias dengan bimbingan dan petunjuk Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Dalam Shalihin dari Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah. Beliau menjawab, "Karena khulqul Quran." Akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, beradab dan berakhlak dengan tuntutan Al-Quran. Beliau menjaga batasan-batasannya, menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Tiada satu pun akhlak dan adab yang ada di dalam Al-Quran kecuali beliau yang mempraktikkan dalam kehidupannya. Oleh karena itulah beliau menjadi teladan bagi umat dalam segala kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju al-yawmal akhir wa dzakara katsir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Adab itulah terbagi menjadi tiga: adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, dan adab kepada semua makhluk. Yang pertama, adab kepada Allah. Seorang harus memiliki rasa malu kepada Allah, mengagungkan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, menjaga batasan-batasannya dan menerima syariatnya dengan perasaan cinta, takut, dan penuh pengharapan. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 57, Bismillahirrahmanirrahim, wa ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Yang kedua, adab kepada Rasul. Al-Quran dipenuhi dengan perintah ini. Adab yang paling utama dari Rasul adalah menerima dengan tunduk dan patuh, mengikuti bimbingannya dengan membenarkannya dan tidak boleh mendahulunya dalam hal perintah dan larangan. Tidak boleh seorang memerintahkan sesuatu kecuali beliau lebih dulu memerintahkannya, dan tidak boleh seorang melarang atau melarang sesuatu kecuali yang telah dilarang. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takunu baina yaday Allahi wa rasul. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahulukan Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, adab kepada sesama makhluk adalah muamalah yang berbeda-beda disesuaikan dengan
yang pantas untuk makhluk tersebut. Setiap makhluk memiliki klasifikasi dan tingkatan. Mereka memulai sesuatu dengan tingkatan tersebut, misalnya kepada orang tua. Orang tua kalau memiliki kedudukan khusus kepada seorang guru. Ada juga adat tertentu kepada teman juga demikian sebagainya. Demikian pula dalam setiap keadaan ada adabnya. Saat makan ada adabnya, minum juga ada adabnya. Bagaimana adab Rasulullah jika kita minum dan makan tidak boleh berdiri bagaikan binatang yang meletak, bahkan binatang yang berkaki empat bahkan berkaki dua. Adab ini menunjukkan tanda bukti bahwa dengan demikian agama Islam yang lurus ini agama adab yang tinggi dan adat perintahnya yang tinggi. Bijaksana, petunjuknya yang lurus dan arahannya yang agung. Jamaah sekalian Allah, ketiga macam muamalah ini memiliki sebagai prinsip hidup dalam kehidupan. Muamalah kepada Allah ada prinsipnya, muamalah kepada semua manusia ada prinsipnya, dan muamalah kepada semua makhluk pula ada prinsipnya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "At-taqwa khusuman kunta wa taqisa tawasnat taqwa wa khulqin nasi wa khulqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaklah setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis Rasulullah tersebut di atas menjelaskan tentang prinsip pokok muamalah. Yang pertama, muamalah kepada Allah. Prinsip asas tegaknya muamalah ini adalah dibangun dengan fondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun seorang bertakwa, dimanapun seorang berada, takwa kepada Allah bukan hanya sekedar ucapan lisan saja, akan tetapi ia adalah amal ketaatan berdasarkan petunjuk dari Allah dan dengan mengharapkan pahala darinya, serta meninggalkan perbuatan dosa berdasarkan petunjuk darinya karena takut akan siksanya. Dengan prinsip inilah seorang akan menjadi seorang yang bertakwa. Yang kedua, muamalah dengan diri kita sendiri. Beliau menjelaskan prinsipnya adalah dengan menyusul perbuatan jelek yang telah kita lakukan dengan perbuatan baik, karena hal itu akan menghapuskan dosanya. Sabda beliau ini menjelaskan bahwa seorang itu pasti berbuat dosa, seorang pasti berbuat dosa karena kelalaiannya. Akan tetapi kita bisa menghadapi diri kepada Allah dengan penuh kejujuran. Kita ingin berbuat yang baik, kemudian memperbanyak amal taat dan ibadah kepada Allah. Maaf kepada Allah yang Maha Pengampun. Selalu bersifat pengampun. Inilah makna sabda beliau. Watabi sayiat ahsnadu taqwa. Dan hendaklah setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapus dosa. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, hendaknya seorang terus-menerus mengerjakan baik, amal kebaikan dan ketaatan kembali dan bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiga, muamalah kepada makhluk. Prinsip pokok dari hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi, wa khulqin nasi bi khulqin hasan. Bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Kalimat ini mencakup semua adab dan akhlak, yakni jujur, amanah, menepati janji, wajah yang ramah, berseri-seri ucapan yang baik, dan tidak menyakiti hati ataupun perasaan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, menolong kita dalam mengerjakan ketaatan kepadanya. Karena kita tidak mampu bersandar pada kemampuan diri kita sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Semoga Allah memberikan kita semua petunjuk untuk bermasalah, dengan kita menjadi orang-orang yang merasa menjadi orang yang soleh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal mimma kuntum ta'maluna wassalamu alaikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ghafurur rahim wa qul bi rahmatir rahim. Alhamdulillah azim al-ihsan wal-wasi' wal-fadl wal-junud wal-ihsan
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإنه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والسلام الشر في كل مكان. اللهم كان له خافدا ومعينا ومسددا ومدينا. اللهم كان له الله ولا تكن علينا وانصرنا ولا تسر علينا انصرنا ولا تنكر علينا وعافنا يا شهود الناس. وانصرنا على من علمنا ومجعلنا للذاكرين للشاكرين إليك واهين لك مجيبين لك مسعين وتقبل توبنا واغسل خيرتنا واغسل حدنا واحضر قلوبنا وسد عيننا وزوجنا حيبة صدورنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا زدت وبزك الله واغفر وعلى وعلى الله واغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمسلمين والمؤمنين من الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك حبك وحب علمك وحب العمل بقربك إلا حبك. اللهم زينا برجالة الإيمان وجعلنا هدى محمدين. اللهم اصلح ذات بيننا وأطفالنا قلوبنا واهدنا سبل السلام. أخرجنا من ظلمات الأموال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا واذكروا على من يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا